kamu akan mati. Akan selalu seperti itu, sampai pada akhirnya si A ini begitu bangun dari sebuah mimpi yang buruk, membangunkan si B untuk diantarkan ke kamar mandi untuk ngambil air wudhu. Dia ingin sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Peteng, channel pembelajaran kebiasaan, tradisi, dan perkelahian orang Jawa. Pada video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu teman yang dituliskan di kolom komentar di video saya sebelumnya terkait dengan jodoh. Yang ditanyakan, mengapa dan ada apa jika jodoh arah utara ke timur, atau bahasa Jawanya ngalor ngetan, itu tidak diperbolehkan dan harus tidak diwujudkan perjodohannya. Jadi yang ditanyakan, kenapa dan apa yang akan terjadi jika itu dilanggar. Kalau pada video sebelumnya itu yang saya bahas tentang jodoh arah utara barat, ngalor ngulon. Ini yang ditanyakan tentang utara timur atau ngalor ngetan. Dalam lingkungan Jawa, mungkin kita sudah tidak asing, khususnya di daerah desa, bahwa di tradisi Jawa mengenal larangan-larangan atau pantangan-pantangan yang harus betul-betul jangan dilanggar pantangan tersebut. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita singkat tentang perjalanan seseorang yang memiliki jodoh, yang laki-laki itu di selatan, yang perempuan di utara timur. Jadi ngalor ngetan. Sebut saja A dan B. Si A ini laki-laki, si B ini perempuan. Pada suatu hari, si A ini menyampaikan maksud dan tujuan dia ke orang tuanya, bahwa dia ingin menikah dengan si B karena mereka berpacaran sudah lama, jadi ingin menikah. Kemudian orang tuanya tanya kepada si A, rumahnya di mana? Begitu si A ini menyebutkan nama desa, sebut saja desa C, maka orang tuanya langsung menyampaikan, jangan diteruskan. Nah, si A ini tanya ke orang tuanya, kenapa Pak, Bu, kenapa saya tidak boleh meneruskan hubungan saya dengan si B? Saya sudah mencintai, saya ingin berumah tangga dengan si B. Maka orang tua ini tidak bisa menjelaskan alasannya apa, tapi yang jelas orang tuanya melarang. Dengan rasa berat hati dan kecewa, si A meninggalkan orang tuanya. Kemudian keesokan harinya si A ini menyampaikan ke orang tuanya bahwa dia sudah bulat tekadnya ingin menikah dengan si B. Karena mendengar jawaban dari sang anak, maka orang tuanya pun menyampaikan dan bertanya, apakah kamu sudah betul-betul siap ketika kamu menikah dengan si B? Maka si A pun menjawab, siap lahir dan batin.
segala sesuatu apapun yang akan terjadi, saya siap menanggung risikonya. Karena mendengar jawaban anak seperti itu, maka orang tuanya pun tidak bisa berbuat apa-apa mewujudkan keinginan dari si A. Maka orang tuanya pun menentukan hari, mencari hari, datang ke rumah si B untuk mengikat si B, menunang si B untuk si A. Jadi proses pertunangan pun dilakukan. Dari mulai proses pertunangan, disitulah awal sebuah kejanggalan. Si A ini seringkali bermimpi. Bermimpi dia ada di sebuah pulau terpencil, sendirian, tidak ada keluarga, tidak ada siapapun, hanya sendirian. Dia melihat begitu jauh kampung dia, desa dia dari pulau tersebut. Setiap malam dia selalu bermimpi seperti itu, sampai pada akhirnya dalam mimpi si A ini menaiki sebuah rakit untuk menyeberangi lautan menuju desa dia. Baru saja dia naik rakit, baru saja akan berjalan rakitnya, ombak besar datang dan menghempaskan dia. Sampai akhirnya dia terbangun dari sebuah mimpi. Singkat cerita, akhirnya hari yang ditentukan untuk pernikahan pun tiba. 1 bulan setelah pernikahan, puncak dari tragedi pun dimulai. Teror dalam sebuah mimpi yang dialami si A. Dalam tidurnya dia selalu bermimpi menerima sebuah bisikan dengan bahasa, kamu akan mati. Kamu akan mati. Kamu akan mati. Mimpi ini selalu berulang kali. Setiap dia mimpi, bangun, tidur lagi, mimpi lagi. Dengan mimpi-mimpi yang sama. Sang istri pun sempat heran dan bertanya kepada sang suami. Tapi si A ini tidak mau menjawab. Dia hanya bilang tidak apa-apa, hanya sebuah mimpi buruk. Sampai pada akhirnya si A ini jatuh sakit. Usia pernikahannya belum ada 3 bulan. Si A ini sakit, dan sakit. Setiap dibawa ke dokter, ke medis, tidak ada penyakitnya. Tapi si A ini betul-betul sakit, sudah tidak bisa ngapa-ngapa. Tapi dalam tidurnya dia masih tetap selalu bermimpi dan menerima sebuah bisikan bahwa kamu akan mati. Kamu akan mati. Akan selalu seperti itu. Sampai pada akhirnya si A ini begitu bangun dari sebuah mimpi yang buruk, membangunkan si B untuk diantarkan ke kamar mandi untuk ngambil air wudhu. Dia ingin sholat. Begitu dia sholat, selesai sholat, dia berdoa, selesai berdoa, dia tidur lagi. Tapi mimpi itu masih terus dialami. Dia sudah tidak bisa ngapa-ngapa, tidak bisa beraktivitas, apalagi bekerja. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan itu selalu dibantu oleh sang istri. Sampai pada akhirnya si B, istrinya itu, menyampaikan kepada A bahwa si B minta cerai. Begitu mendengar keputusan dari istri, si A ini begitu shock. Begitu shock karena dia sudah terlanjur cinta, sudah menikah dengan si B, dan usia pernikahannya belum ada 4 bulan, si B sudah minta cerai. Tapi si A ini tidak bisa berbuat apa-apa karena si A pun menyadari bahwa usia pernikahannya belum lama dan dia pun jatuh sakit. Akhirnya
si A menceraikan si B. Keajaiban pun terjadi. Mimpi buruk sudah tidak pernah dialami oleh si B, oleh si A. Jadi si A sudah tidak pernah lagi bermimpi buruk, bahkan tubuhnya sudah sehat, semakin sehat, dan dia sudah bisa bekerja. Nah, pas jam istirahat dia kerja, jam istirahatnya siang, maka si A ini ditelepon oleh si B. Si B menanyakan kabarnya si A, apakah sehat atau tidak. Maka si A tentu saja menjawab, alhamdulillah sehat, bahkan sekarang sudah bekerja. Maka dari telepon si A mendengar tangisan si B, bahwa si B menangis dan mengucap alhamdulillah kalau si A sudah sehat. Dan si B pun menyampaikan permohonan maaf agar si A tidak membenci si B karena si B minta cerai. Sejujurnya si B sudah tahu bahwa si A sebetulnya tidak boleh menikah dengan si B berdasarkan arah tadi, utara, timur. Karena begitu A dan B pisah, cerai, maka seketika si A pun sembuh. Jadi dalam tradisi Jawa, larangan menikah utara ke timur itu tidak diperbolehkan. Tapi ada juga yang memperbolehkan. Beda-beda. Karena larangan utara ke timur ini tidak berlaku untuk semua orang di tradisi Jawa. Mungkin untuk daerah tertentu, khususnya daerah Grobogan dan juga daerah Purwodadi, mungkin masih menggunakan tradisi utara timur. Tapi untuk lingkungan Jawa yang lain ada yang memperbolehkan karena tidak ada hubungannya dengan sebuah sejarah di Grobogan Purwodadi, di Grobogan dan di Purwodadi. Jadi dalam tradisi Jawa itu banyak sekali perhitungan-perhitungan dan perkelenian-perkelenian, dan juga banyak sekali larangan-larangan, banyak sekali pantangan-pantangan. Tapi sebetulnya di balik pantangan-pantangan itu sebetulnya ada juga solusi yang bisa dilakukan. Jadi tidak semua ditelan mentah-mentah. Semua tidak harus diyakini, tidak harus diikuti. Semua jodoh, rezeki, maut, sandang, pangan, papan itu sudah ada yang mengatur. Tapi paling tidak ini bisa dijadikan satu gambaran, satu referensi, satu wawasan untuk pembelajaran kita. Seperti yang di video sebelumnya pernah saya sampaikan, ketika kita mencari sebuah baju di toko baju, semua baju yang terpajang di sana bagus, tapi kenapa kita pun masih memilih-milih mana baju yang paling pas, baju yang paling cocok. Mungkin banyak di antara kita yang saat ini sudah tidak mengenal tradisi-tradisi Jawa. Sudah banyak yang ditinggalkan, apalagi di zaman era digital, di zaman seperti ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.